Cek, cek, cek. Berapa? Ya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Kita masuk dalam minggu Advent keempat yang terakhir dan memasuki minggu Advent yang kelima. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Putra Bapa tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ibadah Pemuda Sehati Advent keempat Gereja Bethel Indonesia Perumnas 1, Sabtu 7 Desember 2024. Immanuel, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Ibadah ini dikuduskan dalam kemuliaan Bapa, dalam cinta kasih Tuhan Yesus, serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Semesta. Amin. Bapa kami yang ada di dalam sorga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapalah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan Yesus. Mari kita sambut Sang Raja kita. Kita bersuka cita, kita memuliakan Tuhan Yesus karena Tuhan telah pulihkan kita seperti Tuhan yang telah memulihkan Sion. Amin. Saya undang untuk kita berdiri, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Sebab Kau melihat setiap apa yang menjadi jeripaya kami. Dan semuanya tidak sia-sia. Kami percaya Tuhan memperhatikan kami. Haleluya. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka. Pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkatnya. Yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka. Pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkatnya. Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Yesus pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air mata, menuai dengan bersuka. Pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkatnya. Yang menabur dengan air mata, menuai dengan bersuka. Pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkatnya. Yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka. Pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkatnya. Yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka. Pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkatnya. Pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkatnya. Pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkatnya. Kami berhidup bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hai mari berhimpun dan bersukaria, guru sebuah kemeteran.
Dan kita mau selalu mengagungkan Tuhan Yesus kita yang selalu dahsyat, yang amazing, yang begitu besar, selalu besar dan selalu luar biasa dalam kehidupan kita. Kami kagum akan Kau Tuhan Yesus. Kau begitu luar biasa Tuhan. Kau ajaib, Kau besar, Kau yang dahsyat. Amazing Jesus. Thank you Lord Jesus.
dapat merasakan dan melihat kasih-Mu yang begitu indah, yang dahsyat Tuhan. Hadirat-Mu yang memenuhi kami di tempat ini. Biarlah kami bersyukur bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini ya Bapa. Terima kasih kalau Tuhan sudah mengumpulkan kami di ibadah umum pemuda sehati sore hari ini. Dan bahkan kami juga sudah memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus yang akan memberkati kami. Tuhan Yesus hadir di gereja, di rumah kami masing-masing. Sebentar kami ingin baca firman-Mu yang terambil dari Lukas 16. Firman-Mu yang dahsyat dan luar biasa, kuduskan kami, urapi kami yang baca, sehingga kami mengerti akan firman-Mu dan bisa menjadi pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk membaca firman-Mu. Haleluya, amin. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada orang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghaburkan miliknya.
Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, "Apa ini yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara." Kata bendahara itu di dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah utangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Katanya kepada orang itu, "Terimalah surat utangmu, duduklah dan tulislah segera, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Berapakah utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul." Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Siapa yang tidak benar dalam hal kecil, tidak benar juga dalam hal besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Hukum Taurat dan Kerajaan Allah. Orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu mendengar semuanya ini dan mereka mencemooh Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia adalah kejijikan di hadapan Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Herodes. Sejak itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang memasukinya dengan paksa. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Siapa saja yang kawin dengan perempuan yang sudah cerai dari suaminya, ia berzina." Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memang memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini." Namun Abraham berkata, "Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima
segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, ia di antara kami dan kamu terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ pada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah Bapakku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka pun tidak masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, mereka memiliki Musa dan para nabi. Iya, mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Hendaklah mereka sama-sama jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara yang mati kepada mereka akan tobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Terima kasih Bapa di surga, selalu ada kesempatan bagi kami untuk duduk di bawah kaki-Mu, khususnya pada sore hari ini di dalam ibadah pemuda sehati. Kami rindu duduk di bawah kaki-Mu, menantikan Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, biar kami boleh dicerahkan oleh firman-Mu, dan kami diberikan hikmat untuk menjadi firman. Terima kasih. Haleluya. Amin. Saya ambil dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang keempat. Lukas pasal kedua ayat yang keempat, kita baca sama-sama. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, hidup itu sebenarnya adalah perjalanan. Ya, ketika Adam dan Hawa berdosa, dia diusir keluar dari Firdaus, dan mereka keluar dan anaknya yang bernama Kain harus mengembara. Demikian Abraham juga dipanggil dari rumah orang tuanya untuk pergi, ya, untuk berjalan, dan dia berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, sampai keturunannya nanti di kota Kanaan. Ya, jadi perjalanannya 40 tahun. Ya. Nah, Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Jalan. Dan ada lagi firman Tuhan mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, pasti itu juga perjalanan juga. Nah, coba kita lihat perjalanan-perjalanan yang ada. Hidup adalah perjalanan dari masa ke masa. Ya, dari kecil, ya kan? Dari mulai berjalan, kucuk gitu kan. Ya. Terus sampai
Jadi anak, sekolah, ya perjalanan, terus kan. Kita semua pernah ke SD ya. Pernah di TK kan? Enggak semua TK sih sebenarnya. Ya, ya. Ada dulu orang saya kecilnya TK kok. Ya. Bahkan Arum TK melulu dia. Nggak naik-naik dia. Itu perjalanan. Mungkin kita udah nggak kenal ya. Teman kita yang dulu TK ya. Ada yang masih kenal? Ada temannya TK-nya Divo di sini ya. Ibu ya. Ada di situ tuh. Oh, kalau mama tahu. Kalau mama tahu ya. Tapi sekarang banyak orang reunian ya. Ada reunian SMP. Nini tuh rutin tuh reunian SMA di Semarang, gitu kan? Ya karena ada Facebook, ya bisa mengundang. SMP juga ada reuni ya. Apa? Oh, ya. Jadi hidup itu perjalanan, ya. Nah jadi ada tujuannya kalau perjalanan kan? Gak mungkin gak ada tujuan. Ya mungkin orang yang kurang waras, saya jalannya gak ada tujuan, gitu kan? Sono kemari, sono kemari. Nah, hidup itu adalah perjalanan. Nah, kalau perjalanan sebaiknya maju, jangan mundur ya. Ya. Nah, banyak orang ikut Tuhan mundur gitu. Nah, saya diingetin dulu ada permainan namanya ular tangga ya. Ular tangga enak, naik. Ada ular turun begitu tuh. Ya, jalan lagi. Nah, orang cari berkat Tuhan, harta di sorga, hilang itu. Ya, hartanya bisa hilang kalau hati-hati. Pelayanannya bisa terbakar. Ya, seperti jerami, diselamatkan, tapi hartanya habis. Kalau di Jakarta sekarang di Bekasi juga banyak kebakaran kan? Ya, mengumpulkan banyak kebakar habis. Di Jakarta paling sering itu daerah Tambora itu. Balik Tambora lagi karena daerahnya ya kecil gitu. Satu petak itu bisa 2 keluarga, 3 keluarga. Ya di Cempaka Putih juga ada di Pasar Gembrong gitu. Ya, satu rumah kecil petak bisa ada 3 keluarga. Jadi gantian yang ada di dalam. Yang lainnya pada di teras gitu kan. Yang teras capek masuk, ini keluar. Bahkan orang-orang kerja ada yang kosnya gantian loh. Satu kos itu dihuni oleh satu tempat tidur 2 orang. Tadinya 1 orang muatnya, tapi dibunuh 2 orang. Gantian, kamu shift 1, aku shift 3 gitu kan. Jadi kalau kamu masuk kerja, kosong rumah, aku tidur. Sampai kayak gitu. Ya, bersyukur kalau punya rumah, amin. Ya, bersyukur rumahnya ada yang kosong di atas. Gak ada tempat ya. Dikosin aja room. Ya, nah jadi hidup itu adalah perjalanan dari masa ke masa. Dari masa kecil ke masa kanak-kanak, ke masa remaja, ke masa pemuda, ke masa dewasa. Itu perjalanan. Di dalam perjalanan itu kita berjumpa banyak orang ya. Ada interaksi, ada dinamika, ada gesekan-gesekan terjadi. Kemudian dari satu tempat ke tempat lain, ya, saya sama Ibu Gembala jadi kontraktor dulu, bukan borongin, kontrak rumah dari rumah satu ke rumah yang lain, jadi kontraktor namanya orang yang suka kontrak-kontrak rumah. Berapa kali kita pindah Bu? Dari Bekasi, Cempaka Putih, ke Cipinang Baru Bunder, iya ke Cipinang Baru Bunder, ke Cipinang Jaya, ke pinggir jalan tol, ke BSK, ke terakhir muara di Alinda. Iya, enggak sih, Ibu Gembala bilang saya siap pindah lagi asal di Pondok Indah katanya. Ibu kemana? Pondok Mertua Indah. Ya jadi dari satu tempat ke tempat yang lain. Puji Tuhan waktu sudah punya rumah ya, walaupun jauh, capek, tapi ya rumah. Tolong jangan bilang kalau ada orang lain datang, ini gubukku. Entah jadi gubuk betulan. Bilang ini istanaku, amin. Ya, kita berucap syukur punya tempat untuk
bernaung, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, banyak orang seperti itu. Kemudian dari generasi ke generasi, ya, dulu generasi tahun 50-an, 70-an, terus generasi 70-an disebut generasi baby boomer. Kita dianggap baby nih, ya, lansia, tapi baby boomer. Ya. Kemudian ada generasi apa lagi? Generasi milenial. Ya, sekarang yang paling banyak generasi milenial, 60% lebih. Ya, ada lagi generasi apa? Z, Gen Z, generasi strawberry. Ya kelihatannya merah, tapi lembek. Ya, saudara termasuk Gen Z nggak nih? Kalau orang-orangnya lembek, gampang putus asa, itu Gen Z itu. Ya, jadi kita jangan seperti itu, mesti jadi generasi yang kuat, generasinya Tuhan. Ya, generasi dari generasi ke generasi. Kemudian kita juga mendapat perjalanan itu, perjalanan masa lalu. Sekarang masa kini, dan nanti masa yang akan datang. Kita mengucap syukur karena perjuangan kita di masa lalu, sampailah kita ke masa kini. Harusnya sesuai dengan janji Tuhan akan memberkati kita punya hari depan yang penuh pengharapan. Nah, itu harus terjadi. Termasuk di pemuda saat ini juga, jangan jadi lembek. Ya, berapa orang yang hadir kita ulet. Suatu kali Tuhan akan kasih saudara kewalahan. Ya, nanti kalau banyak orang di tempat ini, Autri sama Dina siap nggak? Duduknya nggak di situ, di tangga. Siap ya? Karena udah nggak muat, itu kan mesti buat jiwa-jiwa ya kan, pelayannya di tangga, ada di atas. Ya, nanti ada waktunya, saudara. Asal kita tidak menjadi lemah. Kemudian ada pengalaman-pengalaman, ada pengalaman yang enak, ada pengalaman yang nggak enak. Kira-kira banyak pengalaman yang enak atau yang nggak enak? Gembala, pengalamanmu banyak yang enak atau nggak enak? Hah? Nggak enak, banyak nggak enaknya, kesian deh loh. Kalau anak Tuhan harus pengalaman yang enak. Nggak enak pun jadi enak. Ya, pengalaman misalkan saudara makan tempe. Ya, jangan dirasakan tempenya, saudara mesti duduk di depan video yang sedang makan ya steak gitu kan. Itu anak Tuhan itu harus positive thinking, ya seperti apa namanya, kalau yel-yelnya pemuda kan, ya tolak pikiran negatif, ya makanya steak mulu, makanya ya makan mulu gitu kan, karena tolak yang negatif. Dari pengalaman satu ke pengalaman yang lain. Dan kita punya teman yang satu dan teman yang lain. Dan pergi. Ya, biar itu sahabat, ya tetap aja pergi, saudara. Karena nggak bisa dia digondelin terus gitu, nggak bisa. Ya semuanya jadi pengalaman datang dan pergi. Di gereja ini juga begitu, orang datang dan pergi sesuka hatinya. Gak bisa dipegang, jangan pergi dong, please, jangan pergi. Gak bisa. Ya, kalau mau pergi mah pergi aja. Jangankan yang jauh sebelah gereja juga pergi, ya pergi aja gitu kan. Itu pengalaman hidup kita seperti itu. Teman seperti itu. Cuman yang gak bisa, yang gak akan pergi dan selalu ada Tuhan Yesus. Amin. Dia gak akan pergi saudara, karena kita jadi miliknya. Kemudian dari pengalaman-pengalaman yang dari yang rohana menjadi rohani. Ya, kalau saudara nih tadinya rohana kan. Ya, sekarang karena mengerti firman Tuhan Yesus jadi rohani. Tapi jangan balik lagi jadi rohana. Ya, orang datang ke sini didoakan, dilepaskan kuasa kegelapannya. Ya, udah jadi sedikit rohani. Sekarang rohana lagi. Nah, ya, gak usah sebut namanya ya kan ya. Ya, bisa seperti itu. Nah, jadi kita bertekad dari rohana harus menjadi rohani, harus menjadi lebih rohani, harus menjadi lebih rohani. Ya, tadinya cuma berakar, harus bertumbuh. Gak cukup bertumbuh karena Tuhan gak mengizinkan kita cuma bertumbuh, harus berbuah. Buahnya juga tidak boleh sembarangan, harus manis. Kalau buahnya gak manis, ditolak juga sama Tuhan Yesus. Makanya saudara, mari kita menjadi ranting yang berbuah dan buahnya rohani. Nah, perjalanan Yusuf dan Maria juga begitu.
asalnya dari kota Nazaret ya, pergi ke Galilea, ke satu kota yang bernama Bethlehem. Pasti itu Tuhan suruh, melalui Kaisar Agustus kasih perintah semua mesti balik ke kampung halamannya. Ya, Ibu juga sama saya nih besok mau kampung halaman. ada perintah Kaisar siapa nih ya kan? Harus pulang, ya walau cuma 2 hari, mungkin daftar di sana. Ya, jadi itu perjalanan dalam hidup kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Berhati-hati supaya kita nggak salah dalam perjalanan. Di pagi saya stres karena perjalanannya ikutin Google. Tempatnya gerejanya Ibu Santi, ya Tris, ikutin Google. Oh, masuk ke kampung-kampung jauh sekali. Udah gitu nyebrangin jembatan tol itu, ya kecil cuman pas mobil. Aduh, ini kalau ketemu mobil lagi gimana ini? Ini kuat nggak jembatannya, kuat nggak di jembatannya? Ngeri juga, ya. Nah, jadi dalam perjalanan itu ada hal-hal yang kadang-kadang kita buat kita stres. Saya bilang sama Bu Gembala, udah sampai, Bu aku stres. Betul-betul stres karena jalannya tuh mengerikan, jalannya udah sempit-sempit, semua masuk ke gang-gang. Aduh, buat satu mobil tuh kalau ketemu mobil tuh gimana itu. Dan itu nggak cuma sebentar, amat sekali panjang sekali perjalanan. Nah, jadi ketika kita tahu bahwa hidup itu perjalanan dan bahwa ada jalan yang menuju ke sorga, itu di dalam Tuhan Yesus. Amin. Ya, jadi jangan ikut Google, ikut Tuhan Yesus. Amin. Ikut Google berapa kali pengalaman Divo itu nyasar. Ya, suatu kali kita ikutin Google sampailah ke Gunung Slamet. Ya. Jam 2 pagi sampai ke puncak Slamet itu nggak ada sinyal. Coba begini, nggak ada sinyal, GPS-nya kan nggak jalan itu. Ini kemana ini? Ya puji Tuhan, ya GPS-nya saya, sinyal saya mentari ada di situ. Ya. Nah, jadi kalau ikutin Mbah Google bisa nyasar enggak? Banyak nyasar. Tapi kalau ikut Tuhan Yesus enggak bakal nyasar. Amin. Walaupun perjalanan kita berat. Ya, kata Tuhan Yesus masuk ke lembah kekelaman. Tapi Daud katakan, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jadi harap pemuda ini jangan takut, Tuhan Yesus yang menyertai kita. Ini kalau nggak ada Tuhan Yesus bubar kita semua. Betul ya? Ya, tetapi karena kita ada Tuhan Yesus, kita bisa kuat sampai hari ini, bisa berjalan terus. Walaupun mungkin 1-2 orang di luar sana menertawakan kita, nggak apa-apa. Yang jelas kita ikut Tuhan Yesus. Ya, ada satu lagu, ku tetap ikut walau sendiri. Oh, keren juga tuh lagu itu. Kita masih bertuju nih, amin, sama yang online. Ya, ada lagu bilang, ku ikut Yesus walau sendiri. Tapi memang, mana? Iya, tapi memang suatu kali kita sendiri ikut Tuhan Yesus. Karena kalau orang pulang ke rumah Bapak ngajak teman enggak? Istri aja enggak diajak. Sendiri. Tapi nggak usah takut kalau ikut Yesus sendiri itu, saudara, ada sukacita, ada kekaguman, ada hal-hal yang besar yang lebih daripada dunia ini kita akan alami. Makanya saudara harus menjadi orang yang militan dalam ikut Tuhan Yesus. Ya, jangan lembek. Banyak halangan, banyak rintangan, terus kita lalui. Rasul Paulus mengatakan, aku ingin yang baik, tetapi yang jahat yang dialami. Dia sakit, ya menurut yang dipelajari, Rasul Paulus tuh sakitnya bukan main-main loh. Kalau tahu sakit ayan, tiba-tiba kejang gitu tuh sakit ayan, tuh, kayak orang kerasukan setan. Ya, tetapi ketika Rasul Paulus minta kesembuhan, apa kata Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Ya, jadi sampai pada akhirnya dia tetap ikut Tuhan Yesus. Nah, diharapkan saudara di dalam pelayanan ini upahmu besar. Benar upahmu besar. Ya. Kalau upahnya langsung dikasih mungkin kita langsung rajin ya. Ya.
Tiba-tiba hari ini Ipo dapat 5 juta karena pelayanan hari ini. Oh, pasti dia nanya lagi, kapan aku pelayanan lagi? Oh, berkatmu di sorga lebih daripada itu. Benar loh. Ya, karena upah di sorga perbandingannya, kalau di dalam dunia ini kita jalannya dari batu konblok depan. Di sorga jalannya dari emas. Coba perbandingan batu konblok sama emas. Bandingan berapa loh? Makanya saudara kalau pelayanan harus pakai emas. Kalau nggak emas, batu permata atau perak. Jangan rumput kering. Rumput kering itu nanti saudara berlelah-lelah, tapi kebakar juga. Contohnya, saudara udah melayani sungguh-sungguh, tapi bersungut-sungut. Marah-marah, kebakar. Kalau kebakaran, jerami kebakar habis nggak? Nggak ada yang sisa. Korek-korek tuh di abunya nggak ada yang sisa. Tapi kalau emas biar dibakar tetap kinclong. Batu juga biar dibakar tetap kelihatan batu. Perak dibakar juga tetap kelihatan. Dan pelayanan kita itu seperti itu. Amin. Buktikan bahwa kita tetap cita walau kita pelayanan. Saya juga semenjak pendeta pelayanan pergi kemana? Saya pergi ke Purwokerto, ke Batu Raden, Purbalingga, Lampung, kemudian ke Temanggung, ya, pernah Kalimantan. Pengalaman di Kalimantan, saudara, di satu gereja saya melayani ibadah. Habis itu ada yang minta dibaptis, katanya nggak mau sama pendetanya, mau dari pendeta Jakarta katanya. Ya udah saya baptis. Begitu saya tanya, kolam baptisannya mana? Tuh Pak, di Empang situ Pak, sama kerbau. Bener, ini bener. Gak ada tempat lain. Juga ya, kita baptis di situ. Ya udah baptis, basah kuyup kan. Saya bilang, kamar mandinya mana? Ya udah di situ aja. Mau cari toilet, Ibu Gembala mau cari toilet, ya udah di situ. Waktu di toilet tiba-tiba babi lewat. Wah. Ya. Ya. Saudara mau pelayanan? Haleluya. Udah gitu pelayanan kita ke sana, Kalimantan, begitu kita datang mati lampu 3 hari 3 malam. Gimana kita mau bikin KKR mati lampu loh. Gelap sama sekali. Ya udah KKR cuma 5 orang hamba Tuhan semua. Ya. Tapi itulah pelayanan. Tapi ada penghiburan juga. Waktu saya pelayanan di Batu Raden, ada emak-emak minta dibaptis. Ya, saya bilang, "Mak, saya belum jadi pendeta waktu itu, saya baru penatua." "Enggak, pokoknya saya mau dibaptis sama Pak Darius." Saya sendirian. Otot, dia menangis-nangis minta. Nah, akhirnya saya bilang, "Kamu gereja mana?" "Saya gereja GKI." "Yuk kita ke penatuanya minta izin." Begitu minta izin nggak dapat izin. Karena kalau di GKI kan mesti kalau udah dewasa itu CD kan, mesti 1 tahun belajar. Dia nggak mau, pokoknya mau pendeta Jakarta, pokoknya Pak Darius katanya. Akhirnya penatuannya kesel juga, udah terserah deh. Nah terserah Pak, yuk Pak katanya. Karena orang itu habis kita doakan sama tim itu ada pelepasan. Ya ada 5 setan yang di dalam dirinya dan keluar semua. Dulu jalannya gini, tangannya dua-dua gini, tapi jual sayur. Iya, kalau dia jalan nggak bisa berhenti, cari lubang dulu. Jatuh ke lubang baru berhenti. Kalau ada orang beli, kasih kalian Bu, kembalinya ambil sendiri. Nggak bisa, tapi Tuhan sembuhkan. Ya, tahu pada waktu itu dia minta dibaptis. Begitu dia bilang, begitu tuh penatuannya terserah, lalu dia minta dibaptis. Tahu nggak? Tiba-tiba langit cerah itu dalam waktu 5 menit
berubah menjadi langitnya hitam kelam pekat, hujan lebat. Dan di situ ada kolam renang, orang banyak lagi berenang. Begitu hujan lebat, keluar semua dari kolam. Petir jedar. Saya belum pernah baptis, baru pertama kali itu. Nah, sampai di kolam renang, tahu nggak? Begitu saya baptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Saat itu juga langit tiba-tiba cerah. Keren loh saudara. Jadi baptisan yang pertama itu, emak-emak yang dibaptis itu, ya terjadi. Tuhan meneguhkan bahwa ini hambaku. Oh, keren. Ya, gak lama saya datang ke situ lagi. Ada seorang pemuda, namanya Lumpu, Dipo kenal. Begitu datang ke Batu Raden, minta, Pak, saya juga dibaptis Pak, tolong Pak. Lo kamu kan ada GKJ, gerejanya gereja Jawa. Enggak, Bapak aja saya minta Bapak. Terus gimana? Kamu bawa pakaian enggak? Enggak. Tahu enggak waktu saya baptis, maaf, pakai pakaian dalam saja. Tapi dia enggak bawa pakaian, udah saya celupin. Dan enggak ada surat baptis, orang saya belum jadi gembala. Ya, jadi saudara, ketika Tuhan suruh kita, dia menyertai, luar biasa. Ya? Ya. Jadi saudara, melayani Tuhan itu ajaib. Upahnya juga ajaib. Jadi saya berharap saudara jangan bersungut-sungut. Jadilah emas, perak, batu pengemat. Jangan kayu, jangan jerami, jangan rumput kering. Kayu pun pasti akan kebakar. Nah, ternyata memang dalam pelayanan kita, perjalanan kita pasti ada gesekan. Pasti nih. Tapi jangan mundur, saudara. Kalau mundur itu jadi rumput kering, jadi jerami. Mundur dari kayak ular tangga itu, ke bawah. Merangkak lagi. Tetap bersukacita dalam Tuhan, amin. Sebab yang kita layani bukan manusia. Tuhan Allah yang hidup, yang luar biasa. Ya, hari ini banyak tantangan buat optis karena jarak yang begitu jauh. Ya. Gak apa-apa, menurut saya upahmu besar. Ya. Gereja kita ini gereja yang paling banyak tantangannya ini. Kenapa? Jumlah jemaatnya nggak banyak. Kalau jumlah jemaatnya banyak kita sukacita, amin. Ya nyanyi juga semangat. Kalau jumlahnya segini, harus ada dalam diri kita. Makanya kita tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Yang kita layani Tuhan Allah Yesus, Tuhan yang luar biasa. Ya, nah, saudara sudah melihat bukti kan bahwa di sini ada kuasa Tuhan Yesus. Kalau ada jimat masuk, ya ada setan masuk, pasti menggelepar-gelepar. Gak tahan. Ya. Di gereja lain biar orangnya banyak, gak terjadi seperti itu. Orang menentang bahasa roh. Ya, hari-hari ini juga yang lagi terkenal di YouTube itu Elia Miron. Ya, kemarin dia menentang bahasa roh. Padahal bahasa roh kita sudah buktikan, setan aja takut. Di Batu Raden, saudara, ada 2 orang punya ilmu tinggi. Ya, dia punya ilmu kejawen yang tinggi, saudara. Pada waktu saya layani, tiba-tiba dia berdiri mau nyerang saya. Saya cuma memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Waktu dia tendang saya, gak kena, dia mental. Dia berdiri lagi, tendang saya lagi, mental, gak kena. Leper. Kuasa Tuhan Yesus luar biasa. Ya. Jadi kita nggak usah takut dalam pelayanan. Wong Tuhan Yesus berjanji, aku menyertai kamu selalu sampai akhir zaman. Ya. Gereja ini juga kalau nggak ada Tuhan Yesus sudah bubar loh. Ya kan orangnya nggak seberapa, hitung-hitungannya nggak masuk. Tapi karena sama Tuhan Yesus, 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Kita Natal juga heran-heran kan, karena 10 juta loh. Ya nggak main-main. Dina 10 juta kalau beliin kerupuk dapat berapa Dina? Ya kan? Tapi Tuhan cukupkan. Udah berapa room sekarang room? 7 juta lebih ya? Belum Natal loh. Ya. Kalau bukan Tuhan Yesus yang menyertai nggak mungkin.
Kita cuma berserah. Berserah bukan menyerahkan loh. Banyak orang berdoa, Tuhan aku menyerahkan. Berarti kalau menyerahkan punyaku. Kalau berserah, ya Tuhan mau ngapain lah. Ya, makanya doanya jangan aku menyerahkan, jangan. Aku berserah, aku berserah. Ya, berserah. Tuhan Yesus mau ngapain? Silakan. Karena rancangan Tuhan Yesus adalah rancangan yang terindah, yang terbaik, yang terhebat. Ya, lagu Skora Minggu terhebat, terkuat, apa lagi tuh? Kuat, hebat, besar. Ya. Itu yang Tuhan punya. Maka kita dimiliki oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur karena dia kuat, dia hebat, dia besar. Ya. Tetap semangat pemuda, amin. Udah berapa lama nih pemuda 7 orang? Udah tahun-tahunan ya. Gak masalah. Ini kalau kamu dibukakan matanya nih, di tengah-tengah kita ini banyak malaikat. Karena Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, ya kayak Prabowo hadir kan, bersama dengan orang-orangnya. Bersama dengan orang-orang kudusnya, Tuhan Yesus ada di sini, bersama dengan para malaikat. Bersama malaikat di surga. Makanya saya senang kalau aktris jadi WL, suaranya mantap gitu kan. Emang harus begitu, iblis takut, jangan lembek-lembek kita. Ya, kalau perlu kalau jadi WL, madep ke situ. Supaya orang yang ngantuk-ngantuk situ jadi melek lagi, amin. Ya. Nah, kenapa? Karena kita punya Allah yang hidup yang luar biasa. Ya, tetap semangat di dalam Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu, bahwa hidup kami adalah perjalanan bersama dengan Engkau. Bersama dengan Tuhan Yesus kami dapat lakukan perkara yang besar. Bersama dengan Tuhan Yesus kami punya tujuan. Kami punya garis finish, kami punya tempat yang Tuhan memberikan upah kepada kami. Tolong kami para pelayan-Mu ya Bapa, biar kami lebih sungguh-sungguh, bersehati, bersemangat, menyala-nyala dan terus melayani Tuhan Yesus. Terima kasih buat ibadah pemuda saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Raja Semesta kami berdoa. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom. Ya puji Tuhan ya, maksudnya kita ini nggak ada yang sia-sia. Bro-aktris dari Cikarang, kita juga dari pagi udah kondangan. Pagi-pagi masih doa keliling bersihin gereja dari semalam juga. Nah, tapi kalau menurut saya itu adalah suatu penghiburan dari Tuhan. Kita mungkin lagi banyak masalah hari-hari ini juga, banyak pergumulan, kegiatan, apapun itu. Tapi yang tadi Pak Gembala sampaikan, saya percaya itu dari Tuhan Yesus yang membuat kita terhibur hatinya, rohnya, penghiburan itu ada dalam jiwa kita. Bahwa berapapun kita yang hadir, Tuhan Yesus hadir juga di sini dan memberikan kita kekuatan, damai sejahtera, sukacita. Dan ini terbukti ya. Di mana pemuda sehati yang bilangan orang yang gak banyak, tapi bisa jadi berkat. Dalam M5000 setiap bulan sekali. Dan luar biasanya Tuhan juga kasih berkat untuk pemuda dan bisa dibagikan nanti di bingkisan Natal ya. Ada sembako buat jemaat, ada bingkisan Natal buat pemuda yang hadir. Saya bangga terhadap Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus menghibur, dia juga yang akan memberkati kita. Jadi jangan, kalau lagunya, jangan jemu-jemu apa gimana? Yesus, kaulah sahabat. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Ya, amin. Jadi penghiburan dari Tuhan tuh luar biasa, saudara. Walaupun serius, banyak problem, banyak masalah, banyak kegiatan yang bikin kita capek, tapi balik itu semua ada penghiburan dari Tuhan Yesus dan pemeliharaannya luar biasa.
bahkan kita bisa tetap dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi teruslah di dalam Tuhan, teruslah di dalam Tuhan Yesus, teruslah di dalam kasih karunia Tuhan, jangan keluar dari pelayanan, apalagi sedih kalau ada yang keluar dari pelayanan, karena otomatis dia juga akan keluar dari pemeliharaan Tuhan. Jadi kalau saudara mau benar-benar ikut Tuhan Yesus, melayani Tuhan, dan kita pasti dipelihara dengan luar biasa. Amin ya. Itu saja yang mau saya sampaikan. Kita mengucap syukur dan kita terus berdoa agar pemuda sehati, kita nggak tahu sampai kapan akan dikirim Tuhan jiwa-jiwa yang benar-benar pilihannya, yang tulus, yang benar-benar rindu sama Tuhan. Tapi kita percaya apapun yang kita lakukan selama ini, cari jiwa yang doktris, nggak ada yang sia-sia ya. Semuanya akan diperhitungkan oleh Bapa di surga, dan masa depan kita juga akan penuh pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penghiburan dari Tuhan pada sore ini. Kami selalu rindu untuk melayani Tuhan, dan biarlah iman kami selalu kuat di dalam Tuhan Yesus. Terutama di pemuda sehati divisi ini, Tuhan yang sudah bentuk, Tuhan juga akan pelihara, dan masa depan pemuda sehati penuh harapan. Kami berdoa kiranya banyak jiwa yang dimenangkan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Kami siap untuk menuai jiwa, gereja ini siap untuk menuai jiwa, dan biarlah Tuhan Yesus yang akan memberikan tepat pada waktunya. Dan penghiburan Tuhan juga luar biasa, kami mengucap syukur dan berdoa untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala juga yang memberikan kami support. Kiranya Roh Kudus memberikan mereka penghiburan juga, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, dan kami berdoa biar kesehatan untuk Bapak dan Ibu Gembala ada pada mereka senantiasa, sehingga Tuhan tetap memakai mereka di masa-masa saat ini. Biarlah kami juga bisa menjadi berkat untuk banyak orang yang mau dilayani. Kiranya Tuhan Yesus yang akan mengirimkan jiwa-jiwa yang daripada Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Ibu Yohana untuk berdoa persembahan. Iya, ayat persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan, percayalah kepada Tuhan dalam hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Doa persembahan, Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan segala milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus.
Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Berkat Bapa untuk persembahan ini. Berkat Bapa untuk persembahan Natal kami, di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Ya, puji Tuhan kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, juga saatnya kita bawa sukacita, persembahan kita, dan kita percaya Tuhan Yesus pasti berkati kita. Amin. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan. Haleluya. Kami dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke rumahmu, ya Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan padamu, korban kegirangan korban pujian. Kegirangan itu juga bagimu. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke rumahmu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu. Kegirangan itu juga bagimu. Korban ucapan syukur kami persembahkan padamu. Kegirangan itu juga bagimu. Itu juga bagimu. Terima kasih Bapa, izinkan kami naikkan doa syafaat kami kepadamu Bapa. Sebab hanya kepada Bapa Tuhan Yesus Roh Kuduslah satu-satunya pengharapan kami. Bapa di sorga Maha Mulia, kami sangat bersuka cita memasuki event keempat, bahkan kelima. Kami menantikan kedatangan Juru Selamat dunia yang membebaskan kami dari belenggu dosa dan memulihkan keadaan kami seperti pada saat Tuhan menciptakan manusia pertama. Dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kami sebab kami telah menerima kasih karunia di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kami selalu hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Bersama-sama Bapa Pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami matikan keinginan daging, kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalanmu. Tuhan Yesus Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa, mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya masyarakat Indonesia sujud menyembah Tuhan Yesus. Bapa Maha Kudus layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Kami berdoa untuk pengurusan sertifikat tanah gereja dan izin gereja, kiranya mendapat tuntunan Tuhan Roh Kudus.
Dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan mafia tanah, kami hancurkan tipu daya iblis bersama-sama. Kami berdoa kiranya terjadi kebanggaan rohani di GBHT Kudus dan di seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat Agung Tuhan Yesus yaitu menjadikan segala bangsa dapat segera dituntaskan di seluruh dunia. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus yang ditinggikan. Amin. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami Tuhan untuk menghormati Bapa. Ajar kami beribadah dengan benar dan selalu antusias memuji Tuhan serta merenungkan firman dengan sungguh. Kami tolak roh-roh yang mengganggu ibadah kami. Kiranya kami beribadah dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Sama-sama dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya terjadi rekonsiliasi setelah pelaksanaan pemilu dan masyarakat Indonesia dapat bersatu kembali. Kami berdoa untuk kiranya Indonesia dapat pimpinan daerah yang berintegritas dan berkualitas. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia dalam menyampaikan suara mereka di TPS. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya bangsa Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Kiranya program-program yang sudah dilaksanakan dapat berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kiranya ekonomi Indonesia bertumbuh di atas 7%. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Sama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami hentikan korupsi di seluruh Indonesia. Kami mendukung upaya Presiden Prabowo dalam memberantas judi online, memberantas pinjaman online, memberantas mafia dan kartel. Kiranya Tuhan Roh Kudus menolong DPR untuk membuat peraturan yang dapat mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme, serta kami tolak paham khilafah. Kami hentikan ketidakadilan dan kesewenangan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk upaya pemerintah dalam mengupayakan swasembada pangan. Kiranya sistem pertanian di Indonesia menggunakan peralatan pertanian yang modern dan dapat dikelola oleh tenaga muda yang profesional dan berkualitas di seluruh wilayah pertanian di Indonesia. Kiranya para pengusaha dapat bekerjasama memajukan pertanian di Indonesia. Kiranya pupuk selalu tersedia. Amin. Sama-sama, Bapa di surga Maha Mulia, kami mengucap syukur atas anugerah, kasih dan penyertaan Bapa. Kami mengucap syukur atas berkat dan kemurahan Tuhan Yesus. Serta kami syukur atas perlindungan Tuhan Roh Kudus kepada Gereja Veteran Indonesia, Jemaat Hati Kudus, Tunas 1, serta kami mohon penyertaan Tuhan Yesus dalam perjalanan kami di hari-hari mendatang. Bersama kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kiranya seluruh jemaat GBHT Kudus rajin dan setia mengikuti ibadah minggu. Jauhkan dari segala rintangan. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui ibadah kami semakin bertumbuh dan dewasa dalam iman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah GBHT Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama. dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT kiranya mendapat Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir gangguan asam urat, kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami hancurkan miom, kami usir stroke, kami usir sakit jantung,
Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Bersama-sama 2 kali. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan. Kiralaya takarala wasikirala papa papa. Yarala yarala waya narala wasikirala papa ya narala wasikirala papa papa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan Yesus Allah Roh Kudus. Kalau kami diberi kesempatan untuk memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu di ibadah doa puasa di ibadah pemuda sehati Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Mu kepada setiap kami pada saat sore hari ini yang di gereja maupun yang di online. Kami selalu bersyukur dan bersyukur kepadamu sebab Kau baik bahwasanya untuk selama-lama kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kiranya jemaat diberikan kerendahan hati dan hidup dalam buah Roh Kudus. Dan biar kami mengikuti ya Tuhan seperti-Mu, lemah lembut dan rendah hati ya Tuhan Yesus. Biar kami menjadi anak-anak-Mu yang setia kepada Tuhan Yesus dan saling mengasihi satu sama yang lain. Terima kasih Bapa. Kami juga selalu mengucap syukur kalau kami saat ini sehat. Oleh karena kemurahan-Mu, kami diberikan kesembuhan, diberikan pemulihan, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Biar kami semua sehat yang di gereja maupun di online dan seluruh gereja-Mu Hati Kudus Tuhan, semua sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk keuangan jemaat dan keuangan gereja-Mu di tempat ini. Kami sungguh percaya Tuhan selalu memberkati kami berlimpah-limpah Tuhan. Kami tidak pernah kekurangan karena kami percaya kepada Tuhan Yesus yang memberi berkat. Tuhan Yesus yang kaya raya, yang sanggup memberikan apa yang kami butuhkan Tuhan Yesus. Khususnya gereja-Mu tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk Natal kami Bapa. Engkau juga akan mencukupkan. Kalau kita membutuhkan dana 10 juta Tuhan, kami tidak khawatir. Tuhan pasti memberikan Tuhan Yesus bahkan lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kami dan memberkati perpuluhan kami yang sudah kami kembalikan. Sebab semuanya milik-Mu Tuhan. Dan kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau sudah memberikan kesehatan kepada kami, kekuatan, damai sejahtera. Dan kami boleh bersyukur kepadamu. Biar kami memberikan perpuluhan kami dengan hati yang bersyukur. Berterima kasih sebab Engkau sudah memberikan segalanya buat kami Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa untuk sertifikat tanah dan gereja dan izin gereja Tuhan Yesus. Biar Engkau akan memberikan pada waktunya Bapa. Sebab Engkau sendiri yang akan memberkati gereja-Mu tempat ini. Engkau pasti menyediakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk pelayan Tuhan. Khususnya hari ini Bapak Gembala yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar Kau tambahkan pengurapan-Mu Tuhan, pewahyuan daripada-Mu Tuhan Yesus. Bahkan setiap hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman di mimbar ini, di tempat ini Tuhan. Engkau mengurapi mereka, Engkau memberkati mereka. Dan Kau memberikan damai sejahtera, bahkan kesehatan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, biar kami menjadi anak-anak-Mu yang militan, tidak cengeng Tuhan Yesus. Kami harus kuat di dalam Engkau.
sebab Engkau selalu memberikan yang terbaik buat anak-anak-Mu di tempat ini. Jemaat-Mu GBHT Kudus Tuhan, menjadi orang yang kuat di dalam walaupun banyak masalah, banyak tantangan, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan kepada setiap kami, anak-anak-Mu di jemaat GBHT Kudus Tuhan, sebab Kau yang akan membuka jalan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu Bapa, biar Engkau mengabulkan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari bersama-sama doa Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus menudungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat pada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi. Kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan pada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Bapa memberkati aku berlimpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Aku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Pulanglah dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera sukacita dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah dan penyertaan perlindungan Tuhan Roh Kudus ada pada hidup kita, keluarga kita,
orang-orang yang kita kasihi, bahkan gereja Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih Bapa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam puji, terima Shalom yang ada di gereja. Shalom Ibu Yohana. Pak Gembala, Bu Iya, Gembala. anak-anak Ibu ada di sini nih. Oh iya Bu, Nah, Tuhan Pak Gembala. Shalom, Shalom Popo. Salam Bapak. Ya, besok ke gereja ya. Iya Pak. Haleluya. Iya, siap. Ya, datang duluan. Amin. Oke, baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, juru selamat, penyembuh, penolong bagi kita semua. Shalom, shalom, shalom.